semuanya, apa kabar kalian hari ini? Bagaimana rasanya setahun saja di dalam rumah? Membosankan, iya kan? Hehe. Tapi kan itu untuk kebaikan kita bersama. Oh iya, teman-teman, di sini saya hanya mau mengingatkan, sekarang lagi musim hujan loh. Yang di jalan hati-hati, dan yang di hati jaga hati ya. Hehe. Oh iya, lupa. Perkenalkan, di sini saya Maria Saryani Nahak bersama partner saya Maria Ernalinda Seuk. Maria Ernalinda, saya pernah mendengar kata evaluasi dan asesmen, serta instrumen dan proses asesmen. Menurut kamu, apa sih pengertian dasar dari evaluasi dan asesmen itu? Baik, saya akan menjelaskan. Pengertian asesmen adalah proses pengumpulan data, bukti, dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan, atau abilitasi, dan deskripsi pencapaian perkembangan dan belajar anak didik dalam kegiatannya di lembaga pendidikan anak usia dini, antara lain di TPA, KB, Posyandu, dan TK. Nah, pengertian evaluasinya adalah proses pengumpulan data dasar dan menelaah misalnya tentang efektivitas program belajar dan pembelajaran. Seperti misalnya dalam program kegiatan belajar, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan, program pembentukan perilaku atau pengembangan kemampuan dasar. Lalu, apakah keduanya ada perbedaan? Ya, ada secara terperinci perbedaan asesmen dan evaluasi. Yang pertama itu menurut Fried dan McIntosh, asesmen berkaitan tentang sejauh mana anak memperoleh manfaat dari sebuah proses pengajaran. Evaluasi berkaitan dengan efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi lebih abstrak dan luas daripada asesmen. Namun menurut Lin dan Gronlund, asesmen lebih luas dalam hal keberagamaan, prosedur pemerolehan informasi yang dapat digunakan. Yang ketiga, menurut Rems, asesmen memakan waktu yang panjang karena menyangkut proses yang berkelanjutan, sedangkan evaluasi dilaksanakan secara berkala. Yang keempat, asesmen lebih berfokus pada mencari data tentang anak didik, sedangkan evaluasi dapat lebih luas dari itu, pencapaian tujuan belajar, tingkat penguasaan guru, pengajaran kelas, efektivitas metode atau media, dan lain-lain. Oh begitu. Terus, apa instrumen asesmen dan evaluasi itu sendiri? Nah, pada umumnya maksud evaluasi itu sama. Yang membuatnya berbeda adalah tujuannya. Misalnya, maksud mengakses perkembangan bahasa sastra anak didik, atau mengevaluasi kebijakan terlibatnya keluarga anak didik dalam proses pembelajaran anaknya di TK, atau dalam ikut menjamin kualitas lembaga pendidikan TK. Semuanya bermuara pada maksud yang sama, yaitu ikut menyumbang meningkatkan proses dan hasil belajar anak dan pembelajarannya di TK. Nah, tujuan asesmennya yang pertama itu menentukan kemajuan perkembangan prestasi anak. Yang kedua, membuat keputusan tentang penempatan dan promosi. Yang ketiga, mendiagnosa masalah belajar dan guru. Yang keempat, membantu sebagai dasar untuk laporan kepada orang tua. Yang kelima, membantu siswa dengan penilaian terhadap kemajuannya. Dan keenam, mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus. Oh iya,
Lalu, apa instrumen asesmen dan evaluasi itu sendiri? Nah, instrumen asesmen untuk menghasilkan informasi sebagai bukti kemajuan tentang perkembangan belajar anak didik. Bisa berupa prosedur apapun, formal atau informal. Nah, secara formal misalnya dalam bentuk kuis, pedoman wawancara, perlengkapan, pengukuran untuk fisik. Sedangkan secara informal misalnya berupa pengamatan, portofolio, narasi, dan catatan anekdot. Terus, apakah ada proses asesmen? Nah, ada. Proses asesmen ialah peristiwa menyeleksi bukti nyata atau indikator mengenai apa yang sudah dicapai oleh anak didik. Kemudian diberikan pemaknaan atau pendeskripsian. Oh, begitu ya. Baiklah, teman-teman, sekian dulu ya penjelasan mengenai dasar dari evaluasi dan asesmen serta instrumen dan proses asesmennya. Ini untuk mengakhiri, saya hanya mau mengingatkan untuk kita saling menjaga protokol agar kita bisa memutuskan rantai COVID-19 ini. Bye-bye teman-teman.